wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabatku di Nusantara yang dimuliakan oleh Yang Maha Esa, salam rahayu, rahayu, rahayu. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu lagi, alhamdulillah, dengan keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masih bersama Eyang Gondrong dari Jawa Barat. Beliau akan bercerita tentang masalah tentang agama, sejarah harus yang dahulu yang disebut dengan nama Kapitayan. Menurut Kang Mas, agama Kapitayan itu apa sebelum ajaran Islam ada di Jawa ini? Jadi gini, saya jawab sambutan dulu, Iya. literasinya dulu. Kapitayan itu asal kata dari taya. Jadi taya itu artinya tidak ada. Nah, kalau loh kok artinya tidak ada? Nah, bahasa Sunda itu jawab, Mas atau Kang, ayah si Ibi itu, atau ngejawab ada buku enggak? Jawaban si penjawab itu pasti jawabnya tak ada. Nah, tak ada tuh artinya tidak ada. Nah, kenapa dinamain Kapitayan? Iya. Itu berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Karena orang dulu nggak tahu nama alif yang nggak tahu, nama lam yang nggak tahu, hukum yang nggak tahu, apa yang nggak tahu, tapi Taya itu adalah Tuhan itu sendiri. Nama Tuhan itu sendiri. Kenapa dinamain Taya? Saking agungnya, saking besarnya, sampai nggak kelihatan gitu ya. Dibilang uwung-uwung awang-awang. Jadi uwung-uwung awang-awang tuh itu kan karena batas pemikiran kita ya. Saya maksud batas pemikiran kita tuh gimana? Uwung-uwung itu di atas. Nah, di atasnya, di atas masih ada lagi. Nah, langit itu hanya batas memandang. Gitu. Nah, awang-awang kan ke sana, horizon ini apa? Pandangan lurus. Kan masih ada langit juga begini. Ya kan? Iya. Itu juga batas pandangan kita. Nah, karena keterbatasan kita lah manusia menyebutnya tidak ada. Maka hanya Islam lah yang bisa masuk ke dalam Kapitayan itu, karena ada zat kaisar misli sayun. Apa artinya itu? Oh, kita bisa diserupai dengan apa? Nah, saking nggak ada, saking tidak adanya kan berarti. Iya. Nah, jadi saya sedikit membawa inian orang Jawa Barat. Iya. Itu harus meyakini Tuhan itu tidak ada, gitu. Tidak ada apanya, tidak ada bandingannya. Tuh, zat kaisar misli sayun. Jadi yakin kalau Tuhan itu tidak ada apanya, tidak ada bandingannya. Nah, kalau makhluk masih bisa dibanding-bandingin kan? Iya. Kalau Tuhan nggak bisa dibandingin. Maka Kapitayan itu orang dulu tuh sudah meyakini bahwa nama, jenis, sifat dan afalnya sudah meyakini bahwa terus naon ya, terus apa dinamain Kapitayan itu tambahan, jadi Kapitayan, jadi ketiadaan. Ya. Jadi karena apa diyakininya adanya Kapitayan? Satu itu ya, kita ini adanya diadakan. Jadi disepakati sama orang dulu, adanya diadakan.
Nah, terus tidak ada lagi kan? Iya, iya. Tidak ada lagi. Nah, kalau Tuhan kan adanya diadakan yang maha ada, adanya itu mah. Yes, pokoknya aneh lah, pokoknya gitu. Nah, terus kalau manusia adanya diadakan sama maha ada, kan gitu. Maka Iya. orang dulu menyebutkan, tapi belum ada sholat. Belum ada sholat. Belum. Jadi Islam masih belum masuk ke wilayah. Tapi itu udah Islam. Udah Islam. Udah Islam karena ajarannya itu satu welas kasih tadi, dua itu dua yang welas kasih. Tadi yang satu yang pertama itu sepakat bahwa Tuhan itu esa. Esanya itu ya tayan tadi. Nah, terus kedua harus mempunyai sifat welas kasih. Nah, tiga itu ada sholatnya, namanya sembahyang. Nah, sembahyangnya itu di suatu lorong, di gua. Nah, disebutnya tempat pemujaan atau apa tuh orang-orang sini baru. Apa seperti kayak bertapa gitu? Bukan, kalau misalnya di daerah gunung-gunung Jawa Barat tuh masih ada namanya Pundang-Pundang, terus Megalitikum, apa itu tempat-tempat agama Kapitayan dulu. Buat ciciren itu adalah simbol. Contoh misalkan di gunung apa gitu kan ada batu nancap satu, nah itu tuh ciri bahwa pusatnya di situ. Nah, ke atas juga nggak mau simbolnya ke atas sampai kemana kita nggak tahu, ke bawah juga sampai kemana. Di situ merumpul di luar ruang kosong ngeriung sambil mengheningkan cipta. Seperti itu, saking bodoh. Jadi ya itulah rukun daripada agama-agama Kapitayan. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kejawen itu tuh baru, agama baru. Agama baru. Islam semua agama baru. Kapitayan termasuk Kapitayan itu agama baru. Agama yang sudah ada manusia. Coba sekarang saya tanya, sebelumnya ada agama, agama apa dulu yang ada? Nah, agama mah setelahnya ada manusia. Di sini nanti ada yang paling dalam yaitu agama Purbawi. Jadi sebelumnya ada agama itu udah ada. Ada. Kalau agama Kapitayan mah dapat dinamai manusia, tapi ada agama namanya agama Purbawi. Jadi agama yang maksudnya belum ada. Artinya belum ada tuh selain ini. Kalau Islam Kapitayan itu baru kan. Saya bilang tadi ada agama, sebelumnya ada agama apa coba? Ada namanya agama Purbawi gitu. Purbawi itu termasuk belum aja Nabi turun apa gimana kan? Agama Purbawi itu nanti saya ini dulu di sesi berikutnya. Jadi nanti nggak masuk ke judul gitu. Iya. Jadi agama Hindu itu agama kerajaan. Agama Buddha agama kerajaan. Nah, masyarakat sendiri agamanya apa? Nah, ngopi dulu. Pisangnya monggo. Ya, agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu agama yang terus apa yang menjadi tokoh agamanya? Kalau Islam misalkan kiai, Kapitayan itu apa? Dukun. Bukan. Ya enggak. Namanya itu kayak macam pujangga. Kasih. Seperti empu. Nah, empu itu apa segala macam. Nah, orang-orang dulu tuh keyakinannya udah linui gitu. Linuinya karena
beliau-beliau itu meyakini itu tidak sebatas katanya, tapi pencarian dengan lakunya. Makanya ada kesepakatan. Jadi apa tuh harus dinamain agama kita? Jauh sebelum kita sudah mengenal belas kasih, sudah mengenal apa segala macam. Jadi termasuk apa bisa dikatakan agama budi pekerti kan? Gitu. Ya kalau budi pekerti mah udah laku, udah kan itu bagian daripada definisi orang agama. Ya citranya begitu. Kalau bukan pencitraan, maksudnya cermin dari sebuah orang yang beragama itu satu harus punya belas kasih, apa segala macam, itu termasuk budi pekerti. Termasuk beliaunya sudah mendalami lah ya budi pekerti. Iya, sudah mendalami bahwa apa namanya, bahwa dinamain kapitayan itu apa. Nah kalau Islam itu kan baru masuk sekarang. Iya. Itu juga dinamain sama manusia gitu. Tapi kalau namanya kebenaran atau sebuah agama itu kan berdasarkan kesepakatan orang banyak. Iya. Enggak ujuk-ujuk satu. Makanya perlu saya tanyakan, sebelumnya ada agama itu apa dulu? Makanya saya jawab, ada agama, sebelumnya ada agama, itu agama purbawi. Jadi sebelum adanya agama-agama itu udah ada itu mah. Agama purbawi mah udah ada gitu. Bahkan sebelumnya ada manusia itu ada, itu udah ada itu. Nah, itu perlu kajian lagi. Makanya nanti ada season berikutnya ini mah cuman hanya melek wawasan aja, bukan berarti harus yakin ke saya. Iya. Gitu. Biar nambah wawasan sejarah dari mana asal kita. Jadi maksudnya agama-agama itu kesepakatan orang, kesepakatan orang banyak. Sedangkan agama purbawi itu nggak ada kesepakatan, nggak ada agama kesepakatan. Contoh yang melakukannya siapa kan? Orang kalau sudah melintasi batas-batas agama segala macam, sudah mengenal, kalau bahasa santrinya itu apa? Ada taroki, ada ke atas, ada ke bawah itu. Iya, ada ke atas, ada ke bawah. Namanya? Ini kan termasuk ini kan. Pernah dengar lagu sih, Ibu Bumi, Bapak Koso itu kan, gimana kan? Ya itu Kidung Sunda begitu. Sunda ya. Kidung Sunda menyebut bahwa ngindung waktu di bapak zaman gitu. Itu ada Bapak Karsa, Ibu Pertiwi, itu ada nama itu bagian-bagian daripada kapitayan. Jadi sembahyangnya gimana? Ngidung, seperti orang ngidung. Itu tinggalan orang kapitayan, itu orang hidung itu. Nah terus sembahyangnya orang kapitayan bisa namain kapitayan, tahu nggak? Sembahyangnya orang kapitayan itu seperti orang nyanyi. Iya, seperti orang nyanyi. Jadi menyanyikan nyanyian dalam hati apa segala itu kesini-sininya. Ya, seperti Kidung Wahyu kalau saya boy itu juga termasuk ya itu. Itu kan maksudnya tinggalan, sedangkan kapitayan sendiri kidungnya nggak begitu. Itu kidungnya nggak begitu. Ada nanti harus ada buku tentang kidung-kidung dari kapitayan, tapi adanya di daerah Jawa Barat sana. Kayak macam Akung kukus Kamanggung. Nah Kamanggung itu ke atas maksudnya, ke atas. Kaluhur kasarumuhun. Nah kaluhur kan ke atas. Coba gitu kan? Enggak. Pengen tahu kan? Soalnya di sini. Nah itu kesini-sini jadi tinggalannya seperti kidung-kidungan apa segala macam, itu tinggalan daripada ibu daripada agama itu kapitayan itu di Jawa. Makanya ke Jawa itu
baru. Misalnya apa Kejawen mah negara sesuatu negara Jawa Timur, sesuatu apa provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Barat ataupun Pulau Jawa itu sendiri, kenapa dinamain ya agama pribumi? Ya susah kan. Nah, makanya harus tahu, saya pecahin di tengahnya ada agama Purbawi itu. Jadi sebelumnya ada agama Purbawi itu siapa aja? Orang bisu. Kalau disyariatkan, orang nggak bisa ngomong, kan dia cuma punya rasa doang. Iya. Ya kan? Iya. Nah, begitu juga orang udah marifat. Iya, terus ngomongnya gimana? Saya udah ngomong sama itunya gimana bahasanya itu? Susah. Yang marifatnya begini apa? Susah. Sedangkan kita kan harus bersumber pada subjeknya apa, predikatnya bagaimana, objeknya bagaimana, ininya bagaimana. Coba kalau orang budak mau ngomong gimana sama orang budak? Iya. Itu kan agama Purbawi. Jadi agama Purbawi itu kalau misalnya di sini tuh kayak orang masih bayi, itu agamanya apa itu? Orang dia diislamin sama ibu bapak mengikut. Iya. Nah nanti saya bahas ke ini yang berikutnya itu baru tuh. Iya. Nah itu misalkan Kapitayan, tadi nyampe mana balik lagi itu jadinya? Kapitayan seperti hidung. Ya sembayangnya seperti gitu apa segala macam, tapi rasa kita itu disampaikan kepada Tuhan, ditembuskan kepada Tuhan. Kalau orang Islam kan sembayangnya baca surat gitu segala macam, Kapitayan yang ada gitu, tapi kan itu dulu. Nah sekarang udah berevolusi, masa balik lagi kayak dulu lagi gitu? Oh ya rusak. Iya. Gitu rusak, nanti malah terpecah belah lagi. Makanya harus ada tengah-tengahnya seperti gitu. Nah, sekiranya apalagi terus Kapitayan agama ya langsung bertauhid itu. bertauhid langsung, jadi langsung bertauhid. Cuman rukun setiap agama kan pasti punya rukun, namanya rukun agama. Kapitayan ada rukunnya. Oh gitu, Ada rukun. Ya rukunnya tadi satu itu kalau di Islam namanya dat kaisa misli saibun. Iya. Satu, undang-undang yang kedua itu harus punya welas asih. Nah ketiga, sholatnya tadi mungkin kalau kita mah sholat. Nah keempat itu berbagi. Nah kelima itu ada hari-hari tertentu di mana dia ada yang ke gunung dan ke laut. Hari tertentu. Iya, ada ke gunung, ada ke laut. Nah masih ada sekarang juga dilakukan sama orang-orang Hindu di Bali, namanya nyegar gunung. Nah kalau misalnya Hindu pakem, Hindu Bali, Hindu India nggak ada ke laut nyegar gunung, nggak ada. Hindu India sama Indonesia beda jauh ya, kayak seperti film-film itu berarti nggak ada cok. Ini kalau di India kan namanya kuil. Iya kuil. Ya, kalau di Bali kan namanya pura. Nah sisa-sisanya itu di sana. Oh iya, aku mau tanya. Tar dulu. Cuman orang Indonesia. Iya. Dulu Bali juga Hindu tuh baru tahun 50. Iya tahun 50. Dulunya mah ada agama Tirta, ada agama Langit, ada agama banyak di sana itu. Nah, datanglah ini harus bagaimana. Jadi disepakati siapa yang pakai dupa dan lenyang. Nah, cuman Hindu sama Buddha
yang pakai ini gitu kan, Iya. yang memakai seperti ini, jadilah disepakati itu Hindu. Tapi kalau dirunutkan ada sisa-sisa kapitayan di sana. Ya, ada sisa-sisa kapitayan seperti negara gunung, seperti banyak lah yang mirip-mirip dengan kapitayan. Cuma kan sudah sudah dicapnya sudah hidup. Dulunya enggak gitu. Ada namanya agama langit, agama tirta itu di Bali itu. Banyak sekte-sekte lah tim masukinnya. Jadi petataran. Terus tahun itu ada dari empu siapa menyatukan Brahma Wisnu Siwa, jadilah Merajang di Bali itu. Merajang tuh yang batu atau kayu yang dibentuk terus dilubangin 3. Jadi yang tengah Siwa, yang kanan kirinya Wisnu sama Brahma dijadiin satu. Itu empu siapa gitu ada disatuin. Nah nanti baca literasi seperti itu. Nah tapi Hindu di Bali itu ada sisa-sisa daripada kapitayan itu sendiri. Ini kan yang peninggalan sejarah yang paling tumpah itu kan ada di Jawa Barat atau Timur, di Magetan, Candi Borobudur. Termasuk kalau candi itu udah kesini sebenarnya. Iya. Udah tahun 1000-an atau udah masuk ke abad 6, abad 8. Iya. Zaman dulu kan nggak ada yang namanya tapi bisa jadi candi mewah semegah gitu. Kan saya bilang tadi ada bentuk suatu kerjasama yang orang dulu tuh bukan gagal SDM, malah sadar dengan SDM-nya gitu kan. Sadar menyadari. Iya. Persatuannya kuat gitu, persatuannya kuat. Ya, membawa batu, membawa apa semua segala macam, maka terbentuklah itu gitu. Beda sama sekarang. Yang di Sumedang yang itu kan, yang piramid itu. Oh, itu peninggalan juga kemungkinan dong. Kalau itu bukan di Sumedang, di Garut namanya. Masuk ke daerah Wanaraja ada gunung namanya peninggalan nenek moyang Gunung Piramid namanya. Iya, Gunung Piramid. Lebih tua dari di Mesir katanya itu. Ya kalau misalnya peradaban kita nggak tahu tuh tua sama mana, tapi menurut sejarah itu sebelumnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dulu paling barat namanya Banten. Di sana ada kerajaan Salakanagara. Cuma Salakanagara ini tahun berapa 1000 berapa meletus. Meletus 1200 apa 1000 berapa tuh meletus, memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Seperti itu. Nah, kerajaan Tarumanegara hancur karena rusak. Nah, cuma sisa daripada tebing-tebingnya itu maksudnya reruntuhannya itu masih ada sampai sekarang, masih ada dengan sumur-sumurnya. Karena apa? Diakui dan diiniin karena kerajaan Banten tidak mengakui bikin, kerajaan Tarumanegara nggak mengakui bikin bahwa itu peninggalan daripada Salakanagara tadi. Jadi ya terus balik lagi ke agamanya. Nah waktu muncul adanya Salakanagara itu masih kapitayan, masih banyak, masih kapitayan ya. Ya rajanya aja Tirem ini Tirem namanya, kan masa raja namanya raja nama rakyat. Berarti kemungkinan Sesubaget belum datang ke Indonesia kan? Enggak, belum ya itu ya. Masih, jadi tanah Jawa ini masih terlalu angker untuk ditempati. Nah itu kalau sejarah yang itu saya
kurang paham karena patokan saya gini, ada sejarah tuh ada 3. Iya, iya. Ada sejarah dongeng. Iya. Nah, dongeng tuh nggak ada literasinya. Oh iya, betul betul. Ada sejarah cerita rakyat, Oh, cerita rakyat. ada sejarah histori. Nah, kalau histori itu gini, ada namanya, Iya. ya namanya. Contoh, misalkan Sangkuriang, Iya, Sangkuriang. ya kan itu histori. Iya. Sama dongeng itu dekat-dekat, cuman dibawa namanya aja karena dia hebat gini-gini. Sangkuriang. Terus Jaka Tingkir. Bukan, Jaka Tarub. Ya, Jaka Tarub. Itu kan histori sebuah nama yang hebat pada zamannya, dibikinlah sebuah cerita namanya histori. Maling kundang gitu. Nah, itu historis gitu. Apakah tapi juga ada benernya, apakah itu untuk mendidik, menakut-nakuti anak cucu supaya nurut. Iya. Gitu. Ada juga buat membelokkan sejarah gitu. Nah, itu pegangan saya. Ada sejarah yang berdasarkan literasi. Jadi literasi itu gini, ada peninggalannya, Iya. ada prasastinya, Iya. ada datanya yang ditinggal, maka disebut sejarah tertulis gitu, tertulis. Jadi itu nyata, ada bahwa pernah ada gitu. Nah, kalau sejarah yang 2 ini, dongeng, cerita rakyat, histori, ini perlu dipertanyakan keberadaannya itu. Seperti Perang Bubat. Perang Bubat itu masuk ke histori apa masuk ke dongeng? Karena logikanya gini. Ini jadi masuk ke sejarah ya. Iya, nggak apa-apa, biar aku nggak Itu pembahasan. dari Jawa Barat ke Jawa Tengah saja ada 400 kilo. Iya, 400 kilo. Iya. Misalkan kerajaannya pada saat itu di Bogor, misal Bogor sampai Cirebon aja itu udah 300 kilo, Mas. Gitu. Bogor sampai Cirebon lebih itu. Apalagi Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan ke Jawa Barat berarti kan 600 kiloan. Iya, iya, iya. Mungkin 800 ya udahlah 600 kilo lah nggak apa-apa. Iya. Misalkan di Sedayu kan masuknya Gresik ya. Perangnya misalnya di mana itu? Di sungai mana? Nah, sekarang 300 kilo atau 400 kilo jarak tempuh. Zaman dulu kan belum ada mobil bus. Belum ada. Nah, Itu terus- kayak di film-film cuma sekedar pindah gitu. Ya terus dari Jawa Barat ke sini itu bawa kuda apa bawa kendaraan apa? Lah kuda kan ada misalkan digedor gitu 3 hari, nggak mungkin nyampe Cirebon juga nggak mungkin gitu. Oke lah sampai Jawa Baratnya saja, nyampe Cirebon aja. Iya. Pakai apa? Mungkin apakah pakai kapal? Tapi katanya terjadinya itu di darat, di mana itu? Di daerah Tuban apa di daerah mana itu? Di daerah sekitar perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Di sini di sungai apa gitu? Sedayu apa? Sungainya itu sungai apa itu? Yang jelas bukan sungai ini ya. Sungai ini di India. Iya, lupa saya sungainya itu perbatasan apakah terjadinya perang Bubat di situ. Udah logikanya aja, nyampe Cirebon aja, dari Bogor nyampe Cirebon kira-kira kerbau atau sapi atau kuda mati. Mati ya, jelas ya. Mati. Nggak kuat. Soalnya makhluk hidup. Iya, soalnya kan butuh makan, terus istirahat di mana. Zaman itu sekarang 60 orang mau mampir-mampir. Oke lah di Jawa Barat masih bisa mampir-mampir di kerajaan-kerajaan kecil gitu, misalkan Lampung gitu. Lah kalau udah nyampe nyebrang ke sana, terus berapa hari nyampe? Pakai pasukan. Kalau misalnya pakai kapal, tapi kan nggak menjelaskan Pajajaran perang Bubat menyerahkan itu dengan
kapal laut misalnya, ataupun perahu layar, atau nggak ada kejelasannya. Mungkin bisa saja pakai perahu itu, tapi logikanya nggak kena gitu. Dari Jawa Barat ke mana, ke Jawa Timur, Jawa Tengah jalan kaki gitu, dengan rombongan, pakai rombongan gitu. Ya sesuatu sejarah yang mustahil lah. Kayak kalau secara pikir emang mustahil, tapi kalau kita mendalam lagi secara nurani hati, ya kehendaknya itu cuma kasihannya tuh pakai apa? Udah dan ya pasti kalahnya. Dari sana udah capek, di sini disambut dengan peperangan kan. Asa nggak mungkin. Itu adalah politik aja sebenarnya, dibikin perang bubat itu politik aja. Kapan? Nggak ada. Nggak ada. Terus sampai sekarang kita di apa ya? Kayak suatu dogma gitu atau doktrin, sehingga orang Jawa dan orang Jawa Barat itu musuhan. Tapi kalau secara kultur ya, secara kultur Jawa Barat dengan Jawa Timur itu sama kulturnya, sama-sama kerasnya sebenarnya. Sama-sama kerasnya. Orang-orangnya itu kalau saya lihat, saya amati gitu, saya simak itu sama kerasnya gitu. Sama-sama kerasnya. Apa namanya? Tapi banyak keakraban Jawa Timur sama Jawa Barat itu akrab. Tapi kurang tahu kalau sama Jawa Tengah gitu. Karena orang Jawa Timur tuh apa ya? Jujur dia. Nggak mau dipengkol-pengkol, nggak mau gitu. Dipengkol-pengkol nggak mau. Belok-belok nggak mau, nggak. Jadi jelas dong ini Kapitayan tadi. Sedikit mengenang ya nenek moyang kita. Kalau nggak ada gitu kan ya mungkin kita nggak mungkin terlahir kan, mulai zaman yang pastinya kan dulu kita. Ya jelasnya mah agama itu berdasarkan kesepakatan. Yang ini kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa. Gitu. Nah kalau misalnya ditanya ini ada, saya pernah nanya, kan kalau Mas, kalau agama itu produk apa? Coba. Itu kan produk apa? Ya bukan dipikir agama itu dagangan dibilang produk, ya enggak, maksudnya agama misalnya dikatakan agama ini maksudnya produk tuh kata gantinya apa saya mau pakai, ya udah agama itu diproses dari apa, jadi produk dari mana gitu, produk apa ya. Tapi kebanyakan manusiawi kan ya kan, ada yang punya agama Islam, ada yang punya agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, tapi mereka itu pada kembali ke zaman sekarang ya. Minta benernya sendiri menurut kalian gimana? Ya enggak. Kalau misalnya kebenaran itu tetap berdasarkan kesepakatan. Tetap ya. Ada, nanti saya jawab. Dan kalau misalnya agama itu dikatakan sebuah kebenaran, dikatakan sebuah kebaikan, saya akan melontarkan ke setiap orang. Dilarang ngajak-ngajak berbuat baik, kan sama aja. Kan agama tidak, semua agama mengajarkan tidak ada paksaan kan? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Nah itu semua itu. Tapi tetap aja kalau ada yang mencari mah, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Kan di dunia ini kan setiap agama kan berbeda-beda, tapi kan misal ada yang orang menikah Islam sama Kristen, terus gitu kan ada yang bertentangan gitu, tak maksud itu. Nah, maksudnya itu ya, itu kan
berdasarkan kesepakatan lagi nanti enaknya ikut ke siapa. Iya. Ada yang ikut ke Islaman, nanti ada yang ikut Soalnya ke Islam. aku punya sahabat dulu itu laki-laki, dia Islam, menikah dengan di Bali, maka dia jadi Hindu, ikut anunya Hindu. Nggak tahu sekarang gimana, nggak tahu. Ya gini sebenarnya, kalau di luar negeri itu Iya. sudah nggak dipakai, agama itu udah nggak dipakai di KTP, udah nggak dipakai di status, di kita aja dipakai, jadi ribet gitu. Jadi ribet. Sebenarnya kan agama Islam, Katolik, Hindu kan biasa nama gitu kan. Tujuannya sama-sama ke Maha Esa. Ya makanya saya tanya, itu ada produknya berarti. Dia dipikir merek rokok apa yang jelas-jelas sudah beda, dari namanya juga beda. Berarti seperti kopi hitam maksudnya mulut ya. Selesai ya. Iya. Karena ada merek kopi, mereknya banyak, merek kopi ada jutaan di dunia ini. Maksudnya satu mulut ya, bener gitu. Tapi nanti rusak kalau Rusak, itu rusak. Terbuyan kan biar katakan teman-teman. Saya katakan. Jadi Kapitayan tuh ya memang ada dan terus masih eksis sampai sekarang, cuman ganti nama. Nah, maksudnya masih ada, bukan masih ada terus utuh gitu, nggak utuh. Masih dilakukan sama orang Islam juga. Contoh misalnya orang di Sumedang, di Garut itu masih pakai Kapitayan. Jadi masih pakai, ada bagian-bagiannya, tapi maksudnya contoh seperti kidung, seperti nyanyian sastra alam, alat musik yang dibunyikan, alat musik yang bolong dari sini ke sini bolong, namanya calempung. Iya, calempung. Jadi musiknya enggak do re mi fa sol la si do, bunyinya enggak bunyi begitu. Nanti kita lihat di HP saya, namanya musik calempung ataupun musik kecapi atau musik apalah, di Sunda tuh banyak. Itu peninggalan Kapitayan sebenarnya gitu. Iya. Yang kayak nyanyian suguhan di batu berundak, di apa itu Kapitayan. Karena apa? Kalau masih ada bentuk itu kan kayak di misalnya Borobudur, Iya. itu kan udah ada bentuknya. Prambanan ada bentuknya, di sini juga ada bentuknya. Nah kalau di Sunda itu udah nggak ada bentuknya ya batu ditumpuk-tumpuk aja udah. Nah di tengah-tengahnya dikasih batu satu ke atas, udah itu masih Kapitayan deh, cuman batu ditumpuk-tumpuk aja gitu. Itulah Kapitayan. Sebenarnya ini simbol, ini misalkan batu diputar gini ditumpuk-tumpuk gitu. Itu tuh alam besar menggambarkan gitu. Nanti didudukin sama siapa, itu tokoh-tokohnya duduk di situ. Nggak ada bangunan-bangunan mewah, justru bersatu dengan alam bener. Ya akan kayak bunyi-bunyian air apa segala macam tuh banyak peninggalan Kapitayan itu. Nah orang sekarang disebutnya Kesundaan ataupun agama Sunda, Wiwitan atau segala macam nggak ada. Sebenarnya ya Kapitayan itu sendiri, seperti di Baduy itu masih pakai Kapitayan. Di Jawa Barat itu masih ada suku-suku yang masih pakai Kapitayan, itu masih ada itu. Nah di Bali cuman hanya tinggal beberapa bagian seperti Nyegara Gunung. Itu Nyegara Gunung tuh misalnya maksudnya tuh gini, jadi sembayangnya di laut gitu. Sembayangnya di laut, namanya segara. Ke gunung ya ke gunung gitu.
Jadi negara gunung ada bulan-bulannya hitungannya dia, ya saya kan nggak tahu. Nggak agama itu soalnya. Kapitayan. Agama kebebasan sebenarnya. Bebas. Iya. Jadi merdeka. Kalau mau merdeka ada metode-metodenya, tapi harus harus mau balik seperti bayi. Kosong, ada nama. Nah, artinya bayi itu gini, bayi ya Iya. masih balita, katakan dari 0 sampai setahun lah. Iya. Apakah si bayi ini mempunyai rasa takut? Tidak ya. Nah, ditodongin benda tajam aja kita gini-giniin, nggak takut, dia malah ketawa. Ketawa. Nah, itulah balik lagi ke kosong tuh syaratnya seperti itu. Nah, dari umur 1 tahun 2 tahun mungkin udah ngerti dia. Nah, sampai 5 tahun ya bayi ini berantem, anak-anak berantem, besok ketemu akur lagi. Beda dengan orang udah gede, sekarang berantem besok belum tentu akur. Ini gara-garanya ini itu nggak bisa. Nah, Kapitayan tuh ada ajaran-ajaran seperti itu ada. Makanya jarang ada perang di daerah Sunda, itu jarang ada perang, paling adanya ini musuh dalam selimut itu, kayak macam kudeta apa segala macam ya. Iya. Musuh dalam selimut. Ada di kudeta negaranya, tapi dengan keluarga sendiri. Karena pendeta-pendeta sudah masuk. Kalau Kapitayan kan makanya empu atau juru. Kalau di Jawa namanya lebe lah, lebe nukang kawin apa namanya, juru sama jaro. Itu jaro itu ada jaro desa di Baduy itu, ada jaro desa tuh buat masyarakat, ada jaro puun namanya, jaro yang untuk agama, ada lagi jaro ratu. Nah, jaro ratu ya yang berkuasa di tempat itunya, tapi tugasnya beda-beda. Kalau jaro ratu sudah bisa membawahi daripada jaro desa tuh jaro masyarakat, terus sama jaro agama lah, tukang sepuhnya. Jadi di situ ada empu-empunya, ada tukang kawin apa segala macam yang ngawinin itu. Lebihnya Seperti di sini namanya Pak Mudin. Kalau di Sunda namanya apa kan? enggak, itu Pak Mudin kan nama orang. Bukan, di sini yang menikahkan itu di syariat Pak Mudin. Lebih namanya. Lebih di sana ya. Berarti beda nama lah bisa. Nah iya, lebih itu kalau lebih itu udah Islam. Kalau di sana namanya jaro semua, tiga-tiganya jaro. Jadi jaro desa itu membawahi daripada masyarakat, berpengaruh. Kalau di sini lurah mungkin. Nah, di atasnya lurah, di bawah lurah itu ada namanya ada juru mertani dulu. Jadi di bawahnya itu ada pertanian sama yaitu agama. Namanya puun. Nah, ada lagi ratu puun. Nah, jadi ratunya para jaro. Semua pemimpin di bawah taklukannya itu. Mungkin di sini seperti bupati itu ya. Bupati kan Ya, tapi sistemnya masih sistem kerajaan. Jadi masih tertentu ratu, resi, rama. Nah, jaro itu rama, jadi sifatnya kebapaan, kemimpin. Resi sifatnya buat itu keagamaan. Nah, ratu sifatnya memimpin daripada dua pimpinan itu. Nih,
keputusan ada di raja, urusan di raja. ya ada di ratunya. Nah seperti itu. Kapitayan itu tetap masih pakai 3 konsepnya, 3 tetap kapitayan apa segala macam. Cuma kapitayan kan dinamain juga sama orang sekarang. Iya gitu. Emang orang sekarang menjamani sama zaman dulu. Ya memang ngejamani, tapi kita kan nggak ada yang tahu di zaman itu kita jadi apa. Nanti balik lagi ke reinkarnasi. Reinkarnasi. Iya. Gini kan, kadang itu kan kalau bahas reinkarnasi ya, kita itu sebenarnya menurut reinkarnasi kalau kita sudah bertemu, jadi pada zaman dahulu itu kita memang ketemu kan. Itu menurut kalian gimana? Bisa nih, saya karena ini sifatnya umum. Iya, umum kan. Ini bacanya, saya dulu nggak tahu tahunnya, lupa. Iya. Nemu sesuatu dalam diri saya ketika saya bertanya seperti itu gitu. Iya. Akhirnya terserat sebuah kayak puisi lah. Jadi gini bunyinya. Ini kan bahasanya bahasa Sunda ya. Iya, bahasa Sunda. Ngeleyep itu merenung artinya. Jadi gini, saya nyanyikan dulu. Ngeleyepan sejeroning ati. Jadi ngelyepan gerentes ati. Jadi ngelyepan sejeroning ati. Prak tuh sudah di dalam hati ini, ngaprak rasa, jadi bermain rasa dan bertanya kenapa kita ada di alam dunia. Kan gitu kan. Iya. Jadi lenyepan gerentes ati, prakrampa kahayang rasa, gitu kan. Usikna paningal batin, kunaon kudu kadunya. Jujur kan, Yesus ini jujur ya. Iya. Aku padahal nggak ngerti artinya, tapi bikin hatiku tenang. Jadi Nggak ngerti artinya loh. artinya itu kan saya tadi udah ngertiin sebenarnya. Tapi dia Jadi tenang. lenyap tuh apa ya? Ya merenung lah sebentar gitu. Mungkin artinya ke sana. Di dalam hati kenapa kayak jadi sejeroning jero gitu. Jeru-jeru. Dan bertanya, kenapa saya harus lahir dalam dunia? Nah, ada yang menjawab di situ. Gerahulin tinu kalbu. Jadi terus. Jadi tadi kan di hati, Iya. sekarang di kalbu, di dalamnya lagi gitu. Teangan sagara. Jadi di dalam hati itu ada lautan yang luas gitu. Gitu ya. Talungtik itu ada sesuatu titik di dalam lautan segitu luas. Iya. Rusia hirup, jadi rahasianya kehidupan. Nah, rahasianya kehidupan di situ ketemu. Mungkin kalau di Jawa sering dinyanyi, dilakonkan dalam wayang itu Bima Suci itu. Bima Suci. Iya, Bima Suci nyari air di lautan, namanya Tirta Pawitra. Kan itu. Iya. Itu kan nyanyinya seperti itu. Garahulin binu kalbu teangan sagara endah, taluntik Rusia hirup sangkan jauh luwih deus. Artinya kamu kalau menemukan satu titik di samudra yang luas itu, kehidupan kamu akan lebih luas dan deus itu dalam, luas gitu. Kalau ininya mah tidak mudah goyah, jadi udah sudah luwih deus sangkan jauh luwih deus.
Peramprak hayang rasa usikna paninggal batin kunaon kudu kadunya gerak ulin dinu kalbu teangan sagara endah gitu kan. Iya. Tuluy luyu sauyuna pasti kamu nggak akan takut menjalani hidup ini, pasti kamu nggak akan ini semua kayak gitu. Jadi kalau saya nyanyiin gini, lenyepan gerentes ati prakrampa kahayang rasa usikna paninggal batin kunaon kudu kadunya gerak ulin tinu kalbu teangan sagara endah talunti Rusia hirup sangkan jauh luwih deus. Udah jauh dalam lagi gitu. Mun paham, kalau paham palebadinya tuluy luyu seterusnya akan luas, seterusnya itu berpikiran akan luas. Sauyuna itu deng itu kapitayan juga karena alatnya itu bolong, jadi kapitayan kan artinya lubang gitu, yang kosong, lorong yang kosong. Ada yang menyebut juga kapitayan itu ruang dan waktu, ada. Ruang dan waktu. Iya. Nah, ada tuh kalau misalkan ruang dan waktu itu di Hindu Bali disebut kala. Kala tuh ruang dan waktu itu sendiri. Tuh, seperti itu. Jadi kosong kita ini bagian daripada kekosongan itu sendiri, makanya disebut kapitayan itu. Nah, orang sekarang nyebut kapitayan juga dia nggak tahu sebenarnya kapitayan. Dari pelajarannya sekarang diganti PPKN sama bahasa Indonesia sama IPS pelajarannya sekarang. Ya tapi kan bisa maksudnya di sejarah itu udah hilangin sejarah. Aku berharap pengen ngerasain seperti zaman dahulu kayak tenang gitu kayak. Ya ada metode-metode yang yang harus ditempuh ketika mau berjalan seperti itu. Kalau misalkan cerita marifat terus kan udah banyak cerita-cerita. Tergantung laku kan istiqomah. Kalau sudah istiqomah insya Allah bisa. Kalau belum istiqomah hanya sebatas ilmu pengetahuan untuk dianugerahkan dibuat pemahaman aja, tapi enggak yang. Jadi ini ada pemasukan. Jadi sesuatu itu ketemu dulu logikanya. Iya, logikanya. Oke, kalau misalkan logika nggak bisa nemu dari 4 ini harus ketemu dulu, misalnya logika, etika, estetika, metafisika. Ketemu dulu lah. Misalkan marifat apalah terserah. Tapi ketemu nggak sama kebijakan? Ketemu nggak sama etika, attitude? Ketemu nggak sama logika? Nah, agama pun begitu. Agama kan besar. Karena apa? Karena dianut oleh manusia banyak. Ya banyak manusia yang menganutnya. Karena apa? Agama itu satu masuk logika, ada etikanya, mengajarkan etika, mengajarkan kebijakan, terus mengajarkan mengenal ketuhanan kan gitu. Nah berarti kan 4 unsur ini kebawa ke dalam pakem salah satu agama nah terus pasti punya rukun. Nah rukun tuh masuk kemana nih? Masuk ke etikanya, karena agama itu harus, semua agama punya rukun. Dan rukun agama apa aja? Misalkan sholat, misalkan Islam, syahadat, sholat, puasa, kan gitu ya. Naik zakat, naik haji. Nah rukun iman,
kan punya rukun. Ini contoh aja agama ya, punya rukun agama. Begitu juga ilmu, sesuatu ilmu, misalkan ilmu marifat atau ilmu hakikat atau ilmu torekot atau ilmu apapun pun ilmunya itu ilmu itu macam ilmu itu kan, keilmuan. Nah terus logikanya apa, etikanya bagaimana, pasti ada. Nah begitu diperkecil lagi, nah keilmuan kita, penemuan jati diri kita itu masuk enggak ke logika itu gitu. Nah keempat rukun tadi itu hukum namanya, sesuatu itu harus misalkan nemu marifatnya, masuk nggak etikanya, masuk ke logikanya. Kalau cuma dua nih ya, antara marifat sama logika doang, nah etikanya nggak ada, ini ilmu gagal nih, ilmu bodong, karena nggak masuk ke dalam hukum pakem satu ilmu. Nah pakem itu cuma 4 sebenarnya, sekelas agama pun ada, logika etika. Nah dikecilin lagi misalnya ilmu marifat, ilmu tasawuf, apa segala macam, pasti ada logika etikanya itu. Estetika itu kebijakan, luasnya suatu ilmu itu di sini, di etika estetika ini. Nah terus empatnya apa makan metafisika. Nah metafisika tuh hanya kita sendiri yang tahu gitu loh. Metafisika tuh marifat lah misalkan gitu, marifatnya tuh di situ. Agama diperkecil lagi jadi keilmuan, diperkecil lagi keilmuan kita, misalkan apa harus dirunut, syariatnya begini, hakikatnya ini, tarekatnya begini, nah ininya begini. Nah itu penemuan saya, penemuan sendiri gitu. Jadi tidak melanggar daripada yang besar gitu, bahkan yang besar pun bisa kita tembus dengan ilmu kita gitu. Itu ada keilmuan seperti itu gitu. Paham nggak maksud saya? Nah kalau itu tadi, kalau menemukan sesuatu keyakinan, kan keyakinan kita seperti ini ya, itu rahasia maksudnya di dalam diri sendiri dulu ya. Nah terus saya main di etikanya di mana? Estetikanya ketika itu nggak ada logikanya, nggak ada nggak ada etikanya, itu dipertanyakan dulu ini ilmu apa ini. Contoh misalnya kita sudah menemukan, ini udah yakin, tapi bertentangan dengan orang gitu kan. Nah balik lagi ke diri kita dulu. Ini etika saya yang nggak bisa, apakah estetika saya nggak bisa gitu. Ini kan cuma hanya dua nih, kadang-kadang orang itu main di dua pikiran, dua pakem, cuma logika dengan metafisika itu. Nah etika sama ininya nggak dipakai, sedangkan ketinggian suatu keilmuan orang ini ya, bukan agama, itu kan pasti dinilai dari budi pekertinya. Apapun agamanya itu, tingginya suatu ilmu itu letaknya di budi pekerti gitu. Kayak macam lagunya siapa yang dari Kisudrun. Iya ada Kisudrun. Mungkin atau saya sering dari 2000 berapa kenal dengan Kisudrun, tapi di gunung, bukan gunung ini, bukan, artinya toko buku namanya Gunung Agung apa. Jadi saya baca ada Kisudrun. Jadi Kisudrun tuh inian selawat tuh gini, lumantar budi pekerti lan absud mutmainah, insya Allah bumi pertiwi ora banjir darah. Tuh bukan ilmu ya,
yang dibawa sama Ki Sudrun Iya. itu. Mana? Ada bait-bait lagunya Ki Sudrun namanya. Iya. Entah di Blitar, entah di Tulungagung beliau itu. Jadi lumantar budi pekerti lan nafsu mutmainah, insya Allah bumi pertiwi ora banjir darah. Ya. Gusti Allah. Nah kesananya lagi lupa, cuman sering saya ini dengarkan gitu. Namanya Ki Sudrun. Nah itu tidak dibawa agamanya, pasti dibawanya budi pekertinya. Nah itulah, satu agama itu pasti punya logika ya. Pasti punya etika, pasti punya ini. Nah marifatnya kita sendiri-sendiri. Makanya ada Islam mengajarkan apa tuh namanya, Allah lebih dekat daripada urat nadi. Iya. Atau urat leher gitu. Nah ada yang ngomong lagi kalau meluk agama Islam, Buddha, Kristen, Hindu, apapun agama itu harus tahu pangeran, mau merah, hitam gitu. Iya. Itu juga mengajarkan seperti itu Islam itu. Ya sama artinya itu loh. Iya. Ini penemuan kita sebagai murid-murid gitu, daripada guru-guru pendahulu kita kan. Iya. Karena tidak ada penemuan baru sejatinya di alam dunia ini, nggak ada. Tidak ada penemuan baru. Nah kita tinggal merakit aja literasi itu gitu. Nah Tapi cari guru pada zaman sekarang ini kayaknya agak sulit kan. Masuk guru akhirat loh, bukan guru terakhir ya. Soalnya Rasulullah sendiri kan mempunyai tongkat sirul asrar itu yang turun kepada tabiin, tapi yang asolihin gitu loh kan maksudnya kan. ya asolihin. Nah Asolihin. Jadi kan kalau membahas tabiin ini kan seperti kadang syariat murni, lugu lah syariat murni. oh itu ini solihin itu kalau garis besarnya itu sunnah. Bukan, solihin itu Bukan sunnah dalam arti terus sholat sunnah. Bukan. Gimana? Ya. Solihin itu maksudnya as-sunnah, barisnya itu as-sunnah yang mengerjakan sunnah-sunnah yang dikerjakan. Bukan terus sholat sunnah duha, terus apa sunnahnya macam apapun, enggak. Sunnah dalam arti garis besarnya apa enggak ada yang tahu kan. Soalnya dulu kan ini cuma cerita. Karena dulu kan yang membawa tongkat sirul asrar asolihin, tabiin asolihin rata-rata dibunuh kan. Iya itu maksudnya asolihin di sini kan Iya. karena ini umum tadi balik lagi kan, yaitu asolihin itu termasuk barisnya baris sunnah. Ada yang barisnya itu nggak pakai sunnah kan, nggak pakai sunnah, langsung dari yang ini aja lah, langsung yang langsungan Ini aja. menurut Kalau yang sunnah itu gini maksud saya, mengikuti jejak. ya. Nah jadi mau diikuti atau tidak Iya. kan itu sunnah. Kan gitu. Mau diikuti. Nah sunnah tuh di sini maksud saya sunnah itu asolihin. Kenapa saya bilangnya sunnah ya? Iya. Maka garis besarnya itu ngikutin apa namanya yang dilakukan Kanjeng Nabi, niru gitu, niru budi pekertinya itu kan sunnah. Iya, niru budi pekerti. Nah kalau misalnya niru sholat sunnah duha apa itu ya sholat sunnah namanya. Iya. Kalau sunnahnya di perilaku itu namanya budi pekerti, itu disebut sunnah. Soalnya dalam hikayat cerita ya, Sunan Kalijaga kan ngedep tongkat ya. Ngedep tongkat. Ini menurut versi saya, tapi jangan dipercaya gitu loh. Boleh percaya, boleh tidak. Pada waktu megang tongkat itu sebenarnya itu aku kelingan dawuh Rama Yai Madura. Sapa wong sen mantep bakal keanggep. Lah kan berarti kita itu wajib
mantep kan gitu loh yang ke Allahnya itu. Tapi kalau Sunan Kalijaga, tapi kita jangan mengartikan itu wali dulu ya. Iya. Sebenarnya sudah tahu, makanya dia madep. Kalau misalnya dimadepinya dengan ketidaktahuan, apa yang misalnya yang didapat, misalkan madep mantap itu karena dia udah tahu. Iya. Gitu. Kalau tidak tahu, rata-rata orang yang nggak tahu terus suruh madep mantap mau ngapain, pasti ngukur perut dia. Iya. Kalau orang yang sudah tahu itu nggak akan ngukur perutnya, nggak akan ngukur nggak akan ngukur keinginannya karena tahu titiknya itu kan. Makanya di tongkat kan ibarat ahli barang gitu loh. Iya ngerti. Itunya ya tadi balik lagi ke kapitayan tadi tuh sembayangnya begitu juga sama. Nah itu di zaman sekarang itu Sunan Kalijogo itu disesatkan bukan sama siapa namanya? Wali-wali yang bukan wali, soalnya itu tidak ada turunan di Rasulullah itu ya, si A gimana sering dilihat di YouTube itu loh, nggak tahu ya siapa yang ya itu kan ada bendolanya di batoknya itu kan ya makanya dibilangnya itu dia ngikutin wajibnya. Iya, wajibnya itu tabiin benar yang tabiin, jadi harus diamnya Sunan Kalijaga misalkan iya. dianggap sesat. Iya. Kan saya balik lagi ke kita mungkin saya balik lagi ke ini ke bawah. Yeah. Jadi gini, ada dari ini mungkin namanya saya dari namanya itu Ibnu Athaillah. Iya. Alim ya. Nah, ojo siro ngidung kang Allah karena ora ono hadir Allah mari atiro. Ada lagi jangan menuduh maksudnya. Iya. Karena kamu tidak tahu di dalam hatinya orang itu. Nah, itu namanya nuduh. Iya. Nah, diamnya Sunan Kalijaga misalkan dianggap sesat atau nggak ada hadisnya. Diamnya Sunan Kalijaga kan di dalam hatinya Allah. Daim kan mungkin mengajarkan seperti itu. Iya. Lah, sesatnya di mana? Ya dia aja yang nggak tahu. Yang ngomong sesat itu karena nggak tahu. Karena tadi saya bilang solihin itu karena mengikuti sunnahnya. Itu sunnah di sini bukan berarti terus sholat duha apa segala macam. Yaitu bagian-bagian gitu kan. Oh iya. Dia garis lurus besarnya tuh ngikutin tingkah lakunya. Kalau macam bagian daripada istiqomahnya apa segala macam. Soalnya kan Rasulullah kan juga pernah dawuh ilmu sakarung ini tak pedal no. Ini Siapa? Rasulullah. Iya. Bahkan dibunuh. Ya orang nyari tiba dibilang sesat apa segala macam dibilang sesat. Susah kalau yang aliran lurus itu. Nah kalau kita tanya mereka misalkan yang lempeng kayak gimana ngikutin garis lurusnya kan paling isinya doktrin semua. Iya. Gitu. Ikutin doktrinnya semua, enggak ada sunahnya gitu. Sunahnya yang kayak gimana dia juga cuma ngelakuin sunah, paling sunah tahajud, sunah apalah segala macam. Jadi ikuti aku itu termasuk ajaran budi pekerti tauhid itu ya. Ya kalau Islam itu kan sebenarnya nggak sebatas logika, etikanya kan harus ada. Nah kalau orang itu menyesatkan berarti kan nggak beretika, itu aja cara gampang sederhana untuk ingin orang kan. Kamu aja di sana orang ini kan timur nih, ini negara saya ini. Emang Allah nyesatin saya kan enggak, bebas lah mau cara apa saya untuk sampai ke Allah itu bebas. Ada kata-kata Allah. Contoh seperti yang tarian sufi itu yang muter-muter. Iya. Nah
Yang lain-lain itu ngomongin menemukan Allah dengan marifatnya seperti gini-gini, sedangkan siapa yang muter Jalaluddin Rumi kan ya? Ya. Rumi hanya menjawab, saya menemukan Tuhan dengan pertarian muter seperti ini, kan bebas. Bebas ya. Nah, dia nggak apa-apa mensimbolkan seperti itu. Ada yang makul terus. Nah, gitu. terus Sunan Kalijaga diem, ini nemukan Tuhannya dengan cara seperti itunya, ya kan berarti bebas.